Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru wanita Kristen asal Maluku penuh emosi menarik paksa hijab seorang siswi Muslim SMP. Guru itu melanjutkan dengan membuat pernyataan bahwa Yesus adalah Allah dan Allah adalah Yesus. Debat sengit pun terjadi antara keduanya dengan taruhan siapa yang kalah harus pindah agama. Simak cerita seru ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah kelas SMP Negeri 1 di Maluku, suasana tiba-tiba berubah tegang ketika seorang guru wanita Kristen bernama Gita menarik hijab seorang siswi Muslim bernama Najwa dan memaksanya untuk melepasnya. Saat itu, matahari baru saja mulai timbul dari balik awan. Namun sinarnya tak mampu menghangatkan ruangan yang terasa semakin dingin karena ketegangan yang melingkupi setiap sudut kelas. Semua murid diam seribu bahasa. Hanya ada suara deritan kursi yang bergeser pelan ketika Gita maju ke arah Najwa dengan langkah-langkah yang penuh keyakinan. Atau mungkin itu adalah rasa ragu yang tertutupi oleh sikap agresif. "Kenapa kamu terus-terusan menutupi kepalamu? Apa agamamu benar-benar memberimu kebebasan?" Tanya Gita dengan nada tinggi yang membuat semua orang dalam kelas terperangah. Tidak hanya soal volume suaranya, tetapi juga intonasi yang terdengar seperti tantangan langsung kepada Najwa. Banyak dari teman-teman Najwa yang merasa cemas. Beberapa bahkan mencoba berbisik agar sang guru tidak terlalu keras pada temannya tersebut. Namun, Najwa tampak tenang. Ia tidak marah atau panik. Ia hanya duduk di kursinya sambil menatap mata Gita dengan sorot penuh kepercayaan diri. "Apa yang Bu Guru maksud dengan kebebasan? Hijab ini adalah bagian dari identitas saya sebagai seorang muslimah," jawab Najwa dengan suara yang meskipun lembut, penuh kekuatan. Suasana kelas menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Najwa. Seolah-olah mereka ingin tahu lebih banyak tentang perempuan kecil di depan mereka yang tampak begitu yakin akan apa yang ia yakini. Di tengah hening yang membelit, Najwa melanjutkan, "Hijab bukan sekedar penutup kepala. Ini adalah simbol kesalehan, pengabdian dan kebanggaan saya sebagai anak Allah." Gita tampak sedikit terkejut mendengar jawaban Najwa. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, ia justru semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa pandangan Najwa tentang agama salah. "Kalau begitu, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Mari kita bicarakan ini secara terbuka," ujar Gita dengan nada yang kini lebih serius. Para murid lain mulai berbisik-bisik. Ada yang khawatir akan konsekuensi dari diskusi ini, sementara yang lain penasaran ingin melihat bagaimana Najwa akan menjawab tantangan ini. Tak lama setelah pertanyaan awal, Gita mulai menambahkan tantangan besar yang membuat suasana kelas semakin memanas. Dengan suara yang kini terdengar lebih tegas, ia berkata, "Kalau kamu begitu yakin akan keyakinanmu, mari kita buktikan. Jika kamu kalah, dalam debat ini kamu harus meninggalkan Islam." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah malam, membuat seluruh murid terkejut. Beberapa siswa bahkan menahan nafas, takut akan reaksi Najwa terhadap permintaan yang terdengar sangat berat ini. Namun Najwa hanya tersenyum tipis. Ia menatap Gita dengan tatapan yang penuh ketenangan, seolah-olah sudah mempersiapkan diri untuk situasi seperti ini sejak lama. "Baiklah, Bu Guru, saya siap menerima tantangan ini," jawab Najwa dengan nada yang sama sekali tidak gentar. Murid-murid di sekitarnya saling berpandangan. Heran, bagaimana bisa seorang siswi SMP memiliki keberanian sebesar itu. Namun, jika Anda kalah, Anda harus bersedia mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Lanjut Najwa, menambahkan syarat yang membuat Gita sedikit terkejut. Gita memandang Najwa dengan ekspresi campur aduk. Ada keraguan, ada juga rasa penasaran. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal debat biasa, tetapi pertarungan antara dua keyakinan yang kuat. Namun, dengan niat untuk membuktikan bahwa ajaran Kristenlah yang paling benar, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, kita sepakati," ucap Gita dengan nada yang kini terdengar lebih rendah hati. Sementara itu,
Para murid mulai merasakan atmosfer yang semakin berat seiring dengan kedalaman topik yang akan dibahas. Setelah persetujuan mereka disepakati, kita mulai melemparkan pertanyaan sulit pertama. Apa bukti bahwa Tuhan umat Islam itu ada? Jika ada, tunjukkan padaku sekarang. Pertanyaan itu menggema di seluruh sudut kelas, membuat semua orang terdiam. Beberapa murid menundukkan kepala, khawatir akan jawaban yang akan diberikan Najwa. Namun, Najwa hanya seperti mengambil jeda sebentar untuk memikirkan jawaban yang akan diberikan. Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena Dia Maha Tinggi. Namun, Al-Quran telah menyebutkan banyak ayat tentang penciptaan alam semesta. Bukankah langit, bumi, dan segala isinya sudah menjadi bukti nyata keberadaannya? Najwa kemudian mulai menjelaskan dengan detail. Allah menciptakan bumi dalam bentuk bulat, menjadikan laut sebagai penyedia air, dan menentukan sistem matahari serta bulan sebagai pengatur waktu. Semua ini adalah bukti bahwa ada pencipta yang maha kuasa di balik semuanya. Saat Najwa berbicara, suaranya dipenuhi emosi dan keyakinan. Matanya berbinar-binar, seolah-olah ia sedang berbicara dengan Tuhan sendiri. Para murid di sekitarnya mulai terkesima. Tak hanya karena kecerdasan Najwa, tetapi juga karena cara ia menjelaskan hal-hal yang kompleks dengan begitu sederhana dan mudah dipahami. Bahkan Gita pun tampak terkesan, meskipun ia masih mencoba mencari celah dalam argumen Najwa. Jika Allah tidak bisa dilihat, bagaimana kita bisa yakin bahwa Dia benar-benar ada? Tanya Gita lagi dengan nada yang lebih rendah hati. Najwa menghela napas pelan sebelum menjawab. Kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakan dampaknya. Begitu juga dengan Allah, walaupun Dia tidak terlihat, kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaannya. Pertanyaan kedua datang, mengapa Nabi Muhammad memiliki banyak istri? Apakah karena nafsu? Pertanyaan ini membuat suasana kembali tegang. Beberapa murid bahkan menahan napas, takut bahwa Najwa akan kesulitan menjawab. Namun, Najwa hanya tersenyum sabar sebelum menjawab dengan nada yang lebih lembut, namun tetap penuh keyakinan. Nabi Muhammad memiliki banyak istri bukan karena nafsu, melainkan karena tujuan mulia, seperti membantu janda perang, menciptakan hubungan diplomatik, dan mengajarkan nilai-nilai cinta serta kasih sayang kepada umatnya. Jelas Najwa dengan suara yang penuh emosi. Ia kemudian melanjutkan bahwa sebagai contoh, Khadijah, istri pertama Nabi, adalah sosok yang sangat dicintai. Nabi hidup bersamanya selama 25 tahun tanpa menikahi wanita lain. Ia juga menambahkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad dengan para istri lainnya membawa manfaat bagi masyarakat. Misalnya, pernikahannya dengan Najwa sendiri yang memiliki nama sama dengan dirinya, bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga sahabat Nabi Abu Bakar. Nabi Muhammad adalah contoh teladan bagi umat manusia. Semua tindakannya memiliki makna yang mendalam dan tidak hanya didasarkan pada keinginan pribadi. Para murid di sekitarnya mulai merasakan betapa besar cinta dan pengabdian Najwa terhadap agamanya. Ekspresi Gita pun mulai berubah. Dari awalnya skeptis menjadi sedikit terkesan. Ia mulai menyadari bahwa Nabi Muhammad bukan hanya sosok legendaris, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Pertanyaan terakhir dari Gita adalah, jika Allah Maha Kuasa, mengapa butuh Jibril sebagai perantara wahyu, tidak langsung berbicara? Pertanyaan ini membuat beberapa murid terlihat bingung, tetapi Najwa tampak tenang seperti biasa. Ia menatap Gita dengan sorot mata yang penuh keyakinan sebelum menjawab. Allah adalah zat yang maha suci dan maha inggi. Untuk menjaga kesuciannya, Dia menggunakan malaikat sebagai perantara. Jelas Najwa dengan suara yang kini terdengar lebih dalam. Ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada manusia yang lemah dan terbatas. Bayangkan jika Allah langsung berbicara kepada manusia, bagaimana kita bisa menerima kehebatannya tanpa rasa takut? Najwa melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Jibril adalah malaikat yang dipilih oleh Allah untuk membawa wahyu karena kesuciannya yang luar biasa. Jibril adalah simbol kepatuhan dan kebijaksanaan. Dia adalah perantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Tambah Najwa. Gita tampak terdiam, seolah-olah sedang mencerna setiap kata yang diucapkan Najwa. Beberapa murid di kelas juga mengusap air mata mereka, terharu melihat betapa dalamnya pemahaman Najwa tentang agamanya. Dalam hati,
Mereka semua merasa bangga bahwa di antara mereka ada seseorang yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dengan begitu bijak dan penuh kasih sayang. Setelah berhasil menjawab semua pertanyaan Gita dengan kebijaksanaan dan keyakinan yang mendalam, giliran Najwa untuk melontarkan tantangan balik kepada sang guru. Suasana kelas kini semakin tegang, namun ada juga rasa penasaran dari para murid yang mengamati setiap gerakan dan kata-kata mereka. Dengan suara yang penuh ketenangan, Najwa melemparkan pertanyaan sulit pertama. Yesus itu Tuhan atau manusia biasa? Pertanyaan itu seperti pedang tajam yang langsung menusuk inti dari keyakinan Gita. Ia ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan nada yang lebih rendah hati daripada sebelumnya. Yesus adalah Allah dan Allah adalah Yesus. Jawaban ini membuat beberapa murid menunjukkan ekspresi heran, sementara Najwa hanya tersenyum tipis sebelum melanjutkan. Bisakah Anda membuktikan klaim tersebut dengan bukti yang konkret? Tanya Najwa dengan nada yang lembut namun penuh tantangan. Suasana menjadi sunyi, hingga terdengar jelas bunyi angin berdesau di luar jendela. Gita tampak terperangah mencoba mencari jawaban dalam pikirannya, tetapi ia tidak dapat menemukan sesuatu yang benar-benar logis untuk dibahasakan. Najwa kemudian melanjutkan dengan sabar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yesus adalah seorang nabi besar yang dikirim oleh Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Namun dia bukanlah Tuhan. Bukankah agama Kristen sendiri mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pencipta? Jika demikian, bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi Tuhan jika dia adalah makhluk ciptaannya? Kata-kata itu memukul hati Gita dengan keras. Ia mulai merasa goyah atas keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Beberapa murid di kelas mulai bergumam pelan, tercengang melihat betapa kuatnya argumen yang diberikan oleh Najwa. Bahkan, mereka yang bukan Muslim pun tak bisa menyangkal kebenaran logika yang disampaikan Najwa. Gita akhirnya menggeleng-gelengkan kepala perlahan, menyadari bahwa ia tidak memiliki jawaban yang cukup kuat untuk menandingi argumen Najwa. Tak puas hanya dengan satu pertanyaan, Najwa melanjutkan serangan baliknya dengan pertanyaan kedua yang lebih mendalam dan penuh tantangan. Jika Yesus dilahirkan dan sudah ada bumi serta langit, siapa yang menciptakan bumi serta langit tersebut? Tanya Najwa dengan suara yang penuh emosi, namun tetap tenang. Pertanyaan ini seolah-olah seperti badai yang datang tanpa peringatan, membuat Gita terdiam sepenuhnya. Suasana kelas menjadi begitu sunyi, hingga terdengar jelas detak jam dinding yang berdentang pelan. Semua mata tertuju pada Gita, menunggu jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Namun kali ini, Gita hanya bisa diam. Ia menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mencari alasan atau referensi dari kitab-kitab yang ia yakini. Tetapi semuanya tampaknya tidak cukup kuat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bayangkan saja, lanjut Najwa dengan nada yang semakin penuh empati. Jika Yesus adalah Tuhan, maka dia haruslah menjadi pencipta segala sesuatu. Tetapi jika dia diciptakan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pencipta? Bukankah ini bertentangan dengan logika sederhana bahwa pencipta haruslah ada sebelum ciptaannya? Para murid mulai mengangguk-angguk pelan, seolah-olah mereka mulai memahami kelemahan dalam argumen Gita. Beberapa bahkan mencatat apa yang dikatakan Najwa, karena rasanya setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Gita hanya bisa menggeleng-geleng kepala lagi, sadar bahwa ia tidak mampu memberikan jawaban yang logis atas pertanyaan tersebut. Aku tidak tahu, ucap Gita dengan suara gemetar. Najwa menghela napas pelan lalu berkata dengan nada yang penuh kasih sayang. Itu tidak masalah, Bu Guru. Yang penting adalah kita terus mencari kebenaran dengan cara yang benar. Pertanyaan ketiga dari Najwa akhirnya keluar, membuat suasana kelas semakin memanas. Mengapa Yesus lahir, makan, tidur, bahkan mati jika ia adalah Tuhan? Tanya Najwa dengan nada yang penuh keberanian. Pertanyaan ini seperti bom waktu yang meledak di tengah diskusi, membuat Gita tampak terpukul secara emosional. Gita memandang Najwa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mencoba mencari kata-kata untuk menjawab, tetapi semuanya terasa kosong dan tidak relevan. Bagaimana mungkin Tuhan yang abadi dan maha kuasa bisa mengalami hal-hal yang sama seperti manusia? Tambah Najwa dengan nada yang penuh kesedihan, seolah-olah ia merasakan beban berat yang dialami Gita. Ini bertentangan dengan logika sederhana, bahwa Tuhan adalah zat yang abadi dan maha kuasa. Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh tidur,
apalagi tidak butuh mati. Jika Yesus melakukan semua itu, bukankah itu menunjukkan bahwa Dia adalah manusia biasa seperti kita? Kita terdiam sepenuhnya. Air mata mulai menetes dari matanya, mengalir perlahan di pipinya yang pucat. Ia merasa dunianya runtuh. Seiring dengan keyakinan yang selama ini ia pegang erat mulai retak. Para murid di sekitarnya mulai merasa terharu, melihat betapa dalamnya dampak dari pertanyaan-pertanyaan Najwa. Ada yang menundukkan kepala, ada juga yang menatap Gita dengan penuh belas kasihan. Aku tidak tahu, bisik Gita dengan suara yang hampir tak terdengar. Najwa mendekatinya dengan langkah-langkah yang penuh hormat, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut, "Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, Bu Guru. Ini tentang perjalanan kita menuju kebenaran yang hakiki." Melihat ketidakmampuan Gita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, air mata mulai menetes deras dari wajahnya. Tubuhnya gemetar, seolah-olah ia sedang menghadapi badai besar yang tak bisa ia lawan. Saya salah, ucap Gita dengan suara gemetar yang penuh penyesalan. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan berat, tetapi juga penuh kejujuran. Najwa mendekatinya dengan sikap hormat, lalu menepuk-nepuk pundak Gita dengan penuh kasih sayang. Agama bukan soal siapa yang benar atau salah, Bu Guru, tapi soal mencari kebenaran dengan cara yang benar, kata Najwa dengan nada yang penuh kelemutan. Suasana kelas menjadi sangat emosional, dengan banyak murid yang mulai menangis bersama Gita. Ada yang menangis karena haru, ada juga yang menangis karena merasa bangga atas keberanian Najwa. Gita mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, lalu berkata dengan suara yang masih gemetar, Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Mungkin selama ini aku salah memahami ajarannya. Kata-kata itu membuat seluruh kelas terpana. Banyak dari mereka yang tak menyangka bahwa Gita akan sampai pada titik ini. Sebuah pengakuan yang begitu dalam dan penuh emosi. Najwa mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya senang mendengarnya, Bu Guru. Saya yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mau mencarinya dengan sungguh-sungguh." Akhirnya Gita mengambil keputusan besar untuk mu'alaf setelah sesi debat tersebut. Ia mengakui bahwa ajaran Islam lebih rasional dan logis dibandingkan dengan apa yang selama ini ia yakini. Kisah ini cepat menyebar, viral di media sosial, dan menginspirasi banyak orang untuk belajar lebih banyak tentang kebenaran agama. Najwa pun dipuji sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan di tengah tekanan yang begitu besar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Gita memutuskan untuk mengikuti pelajaran tentang Islam bersama Najwa. Setiap harinya, ia belajar dengan tekun, mencari kebenaran yang telah lama hilang dalam hidupnya. Murid-murid di sekolah mulai berbicara tentang insiden ini dengan penuh hormat, menganggapnya sebagai momen yang mengubah hidup mereka. Najwa sendiri menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia menunjukkan bahwa dialog antar agama tidak harus berujung pada konflik, tetapi bisa menjadi jembatan untuk saling memahami dan belajar. Yang penting adalah kita terus mencari kebenaran dengan cara yang benar, dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mau mencarinya dengan ikhlas. Kisah ini menjadi bukti bahwa kebenaran tidak pernah tersembunyi bagi mereka yang mau mencarinya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana. Bagi Najwa ini bukan hanya kemenangan, tetapi juga pembuktian bahwa agama bukanlah alat untuk memecah belah, melainkan sarana untuk menyatukan manusia dalam kebaikan dan kasih sayang.